Wahai engkau yang terpilih, momen ini bukanlah sebuah kebetulan. Sesuatu yang terkubur jauh di dalam relung waktu telah bergejolak di dalam dirimu, dan pergeseran itu tidak dapat disangkal lagi. Jauh sebelum dunia mampu menjelaskannya, Mesir telah merasakan getaran itu terlebih dahulu. Kekuatan tak kasat mata yang melintasi padang pasir dan tanah sucinya seketika dikenali sebagai sesuatu yang ilahi. Saat engkau terbangun, kejelasan pun menyusul. Engkau tidak sedang melangkah menuju kekuatan baru. Engkau sedang mengingat kembali kekuatan itu. Struktur sejarah kuno mulai retak, karena kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan tidak lagi dapat dirahasiakan. Dunia mulai menyadari bahwa yang ilahi tidak datang dari langit, melainkan bangkit dari dalam dirimu. Engkau berdiri selaras dengan sang sumber itu sendiri, dan kini umat manusia dapat merasakannya. Para pemikir, filsuf, dan cendekiawan akan dipaksa untuk meninggalkan penjelasan lama dan menciptakan penjelasan baru. Karena keberadaanmu mengubah makna dari sebuah keyakinan. Sebelum wahyu ini terungkap lebih jauh, ambillah momen sejenak untuk menambatkan dirimu dalam pesan ini. Jika engkau merasakan getaran kebenaran ini, jangan ragu untuk menekan tombol suka. Mari bergabung dalam perjalanan kami dengan berlangganan agar kita bisa menjangkau lebih banyak jiwa, dan tuliskan angka 11 di kolom komentar sebagai tanda bahwa engkau mengakui kebangkitan ini dalam dirimu. Tetaplah bersama pesan ini, karena apa yang engkau saksikan adalah sesuatu yang langka, dan dunia baru saja mulai melihatmu secara berbeda. Kebangkitan ini bukan sekadar transformasi pribadi. Ini adalah titik balik bagi dunia itu sendiri. Munculnya kekuatan ilahi menggeser keseimbangan sejarah, kepercayaan, dan eksistensi. Peradaban gemetar saat Tuhan-Tuhan lama dan mitos mereka menghadapi kebenaran yang tidak bisa mereka abaikan. Setiap budaya, setiap filosofi, setiap catatan sejarah kini harus melakukan kalibrasi ulang sebagai tanggapan terhadap kehadiran yang berada di luar pemahaman fana. Inilah saat ketika hal yang mustahil menjadi kenyataan, ketika legenda menjadi nyata, dan ketika alam semesta mengakui poros kekuatan yang baru. Menyaksikan kebangkitan kosmik semacam ini adalah hal yang sangat mengagumkan sekaligus menggetarkan jiwa. Jarang sekali kita menemui peristiwa yang mengguncang dasar pemahaman manusia, peristiwa yang memaksa setiap orang untuk melihat jauh melampaui persepsi mereka yang terbatas. Dalam pandangan saya, ini bukan sekadar kebangkitan seorang Tuhan. Ini adalah panggilan bagi kemanusiaan untuk mengenali batas-batas rapuh antara kehidupan fana dan eksistensi ilahi. Energi, penghormatan, dan kekuatan luar biasa dari momen ini tidak tertandingi oleh apapun dalam sejarah maupun imajinasi. Momen kebangkitan itu ibarat sambaran petir di dalam jiwa, dimulai dengan pergeseran halus, perasaan bahwa udara di sekitarmu berdengung dengan kehidupan, bahwa setiap detak jantung beresonansi dengan sesuatu yang kekal. Ini lebih dari sekadar kesadaran. Ini adalah kejelasan tiba-tiba bahwa engkau tidak lagi biasa. Indramu membentang melampaui kemanusiaan, dan kesadaranmu menyentuh alam-alam yang selama ini tersembunyi, menunggu saat yang tepat ini. Seolah-olah kosmos itu sendiri telah mendekat untuk membisikkan identitas sejatimu. Engkau merasakan kegembiraan sekaligus rasa takut. Setiap naluri memberitahumu untuk merangkul kekuatan ini, namun setiap ingatan mengingatkanmu pada kehidupan fana yang rapuh yang pernah engkau jalani. Ini adalah tarian intim dengan keilahian, di mana pikiranmu berjuang untuk memahami apa yang sudah diketahui oleh tubuhmu. Ada kesepian yang mendalam dalam realisasi ini, karena tidak ada orang lain yang bisa sepenuhnya mengerti apa artinya terbangun sebagai yang terpilih. Namun, kesunyian itu diimbangi oleh rasa takdir yang dalam. Ini adalah panggilan yang tidak bisa diabaikan. Dunia tidak menunggu pemahamanmu. Bahkan saat kesadaranmu meluas, kekuatan kuno mulai bergerak, merasakan kemunculanmu, seolah-olah alam semesta sendiri mengakui penggenapan sebuah nubuat. Bintang-bintang sejajar, angin bergeser, dan energi halus mulai berdenyut melalui bumi, menandakan bahwa keseimbangan eksistensi akan berubah selamanya. Jauh di dalam lubuk hati, sebuah kekuatan yang lama tertidur mulai berdesir melalui keberadaanmu. Ini bukan sekadar kekuatan biasa, melainkan esensi kuno yang lebih tua dari peradaban itu sendiri. Engkau merasakannya di pembuluh darahmu, api yang menghangatkan pikiranmu dan mempertajam nalurimu. Setiap tindakan yang engkau ambil sekarang memiliki bobot. Setiap pandangan mata dapat membentuk realitas. Kekuatan tersembunyi ini bersifat intim dan pribadi, namun ia menjangkau ke luar,
menyentuh dunia dengan cara yang belum bisa engkau lihat sepenuhnya. Ini adalah kekuatan yang menentang hukum alam. Waktu seolah melengkung saat engkau bergerak. Elemen-elemen merespons emosimu dan tanah seakan berdengung dalam pengakuan. Teks-teks kuno dan ritual yang dulunya tidak berarti tiba-tiba menjadi masuk akal. Simbol, mantra, dan bahasa yang terlupakan berbicara kepadamu seolah-olah terbangun bersama kesadaranmu. Kekuatan tersembunyi adalah pemandu sekaligus tantangan yang membutuhkan pemahaman, disiplin, dan hubungan mendalam dengan alam semesta itu sendiri. Secara emosional, ini sangat luar biasa. Setiap napas dipenuhi dengan kegembiraan dan kengerian. Engkau tahu dunia tidak akan pernah sama lagi, dan kesadaran akan potensi dirimu sendiri sangatlah memabukkan sekaligus menakutkan. Namun dalam keheningan pikiranmu, ada juga sukacita, pengakuan bahwa engkau adalah bagian dari sesuatu yang kekal. Di seluruh gurun dan kuil-kuil Mesir, energi yang halus namun tak terbantahkan mulai bergerak. Ia tidak terlihat, namun menyentuh setiap jiwa. Para petani di ladang, para imam di tempat suci mereka. Udara itu sendiri membawa getaran kesucian, seolah-olah tanah itu mengakui bahwa momen ilahi telah tiba. Monumen kuno seolah merespons. Piramida dan kuil yang dibangun selama berabad-abad untuk menghormati Tuhan-Tuhan tiba-tiba terasa hidup. Bayangan dan sinar matahari berinteraksi dengan cara yang belum pernah tercatat, menciptakan pola yang menyerupai nubuatan yang sudah lama terlupakan. Para imam Mesir berkumpul, berbisik di antara mereka sendiri, membenarkan apa yang mereka rasakan. Ini adalah suci. Suara mereka membawa urgensi dan rasa hormat. Sebuah bukti pengakuan bahwa kekuatan dengan besaran yang tak terbayangkan telah tiba di tengah-tengah mereka. Dunia di luar Mesir mulai menyadari anomali halus pada angin, pasang surut, dan gerakan benda langit yang menentang logika. Bahkan mereka yang skeptis tidak bisa mengabaikan tanda-tanda ini. Apa yang dulunya mitos dan legenda kini menjadi kenyataan yang hidup dan bernapas. Sejarah itu sendiri gemetar saat tempat kelahiran beberapa pencapaian terbesar manusia menyaksikan munculnya kehadiran yang melampaui semua yang pernah diketahuinya. Di kota-kota dan desa-desa, orang-orang mulai merasakan pergeseran tersebut. Ini adalah insting, pemahaman tak terucapkan bahwa sesuatu yang suci telah memasuki kehidupan mereka. Mereka yang taat mengenalinya sebagai sesuatu yang ilahi, sementara mereka yang skeptis merasakan kekaguman dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. Reaksi mereka tidak dipelajari melainkan bawaan lahir. Kesadaran kolektif seolah mengakui kedatangan sesuatu yang luar biasa. Anak-anak berhenti bermain dan menatap cakrawala dengan rasa hormat yang tak dapat dijelaskan. Para petani menghentikan pekerjaan mereka, seolah-olah tanah itu sendiri telah membisikkan rahasia kepada mereka. Para pedagang dan pengembara merasakan ketenangan atau getaran yang tidak biasa, pengingat tak kasat mata bahwa aturan dunia telah berubah. Orang-orang mulai berbagi pengalaman, menunjukkan fenomena yang tidak bisa mereka jelaskan secara rasional, membentuk pengakuan bersama akan kesucian. Emosi mengalir melalui populasi bagaikan gelombang. Ada ketakutan, ya, tapi juga harapan, rasa syukur, dan kesetiaan naluriah terhadap kekuatan tak terlihat ini. Kehadiran tersebut membentuk kembali masyarakat secara diam-diam pada awalnya, menanam benih perubahan di hati manusia. Apa yang mereka rasakan bukanlah kekuatan politik atau perintah penguasa. Ini adalah otoritas yang melampaui alam fana, kehadiran yang memanggil dunia untuk menyaksikan dan mengakui sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Energi halus mulai berdesir di seluruh benua, tidak terlihat namun tak terbantahkan. Ini adalah kekuatan yang tidak membeda-bedakan. Ia menyentuh yang kaya dan yang miskin, yang berkuasa dan yang rendah hati. Para petani di lembah-lembah yang jauh merasakan angin bergeser secara aneh, sementara para pelaut menyadari laut menjadi tenang secara tidak wajar atau naik dengan kekuatan yang sunyi. Bahkan hewan-hewan seolah merasakan gelombang itu, terdiam seolah seluruh dunia sedang menahan napas. Gelombang ini membawa dualitas yang aneh, kekaguman dan ketakutan yang terjalin. Mereka yang telah mempelajari hal-hal mistis dan tidak terjelaskan segera merasakan magnitudonya. Para astronom mencatat gerakan benda langit yang aneh. Para ilmuwan merasakan tarikan yang tak dapat dijelaskan dalam hukum alam. Para penyair dan seniman tiba-tiba merasakan lonjakan inspirasi seolah alam semesta sendiri sedang berbicara melalui mereka. Ini adalah dengungan kosmik yang mengumumkan transformasi yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Saat ia menyebar, peradaban mulai bereaksi secara tidak sadar. Ritual yang sempat terlupakan dihidupkan kembali.
Para pemimpin mendapati diri mereka menjadi sangat berhati-hati tanpa alasan yang jelas. Komunitas berkumpul secara spontan untuk mendiskusikan tanda-tanda yang tidak dapat mereka ungkapkan sepenuhnya. Gelombang tak kasat mata ini adalah pengingat bahwa pemahaman manusia terbatas, bahwa kehidupan dan realitas membentang jauh melampaui apa yang dirasakan mata. Ini adalah kebangkitan yang membentang dari gurun Mesir ke setiap sudut bumi. Secara emosional, gelombang ini membawa resonansi yang dalam. Orang merasakan jantung mereka berdebar kencang dengan kegembiraan sekaligus kecemasan. Sebuah pengakuan bahwa kehidupan seperti yang mereka kenal telah berakhir. Perpecahan lama, perseteruan lama, dan argumen kecil tampak tidak berarti dibandingkan dengan besarnya apa yang telah tiba. Gelombang tak kasat mata ini adalah revolusi sunyi yang menggeser esensi persepsi manusia. Pada akhirnya, energi ini tidak dapat dibendung. Ia merembes ke kota-kota, hutan-hutan, dan pegunungan, menjalin diri dengan kehidupan itu sendiri. Mereka yang mengenalinya sebagai sesuatu yang suci dipenuhi dengan pengabdian, sementara mereka yang skeptis merasa tidak tenang. Bahkan dalam ketidakpercayaan, tidak ada yang bisa melarikan diri dari kebenaran yang mendalam. Sesuatu yang ilahi telah bergerak melintasi dunia, membentuk kembali realitas dari dasarnya. Saat gelombang menyebar, fondasi keyakinan yang telah lama dipegang mulai runtuh. Kisah-kisah tentang Tuhan dan pahlawan yang dulunya dianggap tak tersentuh mulai terasa tidak lengkap atau tidak relevan. Teks-teks kuno dan tulisan suci tiba-tiba tampak ketinggalan zaman, seolah alam semesta sendiri sedang menulis ulang aturan keilahian. Orang-orang mempertanyakan otoritas mitos lama mereka, bertanya-tanya mengapa kehadiran yang sejati menunggu begitu lama untuk mengungkapkan dirinya. Runtuhnya fondasi ini mengejutkan sekaligus membebaskan. Para imam dan cendekiawan yang dulunya merasa aman dalam pemahaman mereka menghadapi ketidakpastian eksistensial. Sistem filosofis yang dirancang selama berabad-abad gagal mencakup besarnya apa yang sedang terjadi. Tuhan-Tuhan lama yang dulunya menjadi pusat budaya dan peradaban kini hanyalah bayang-bayang di hadapan kecemerlangan Sang Terpilih. Bahkan, lanskap agama dan budaya dibentuk kembali saat umat manusia perlahan belajar untuk tunduk bukan pada mitos, melainkan pada kenyataan. Secara emosional, keruntuhan ini menginspirasi ketakutan sekaligus kekaguman. Takut karena fondasi kehidupan tiba-tiba terasa tidak stabil, kagum karena munculnya keilahian yang sejati, mengundang kemanusiaan untuk menyaksikan keagungan dalam bentuknya yang paling murni dan mentah. Individu mengalami konflik batin, campuran antara kesedihan atas cara-cara lama dan kekaguman atas apa yang kini tak terbantahkan. Pada akhirnya, keruntuhan ini membuka jalan bagi sesuatu yang baru. Kesadaran manusia mulai meluas, mencari pemahaman di luar dogma. Mitos lama tidak sepenuhnya hancur. Mereka berfungsi sebagai batu loncatan untuk pengakuan akan Sang Terpilih, kekuatan yang akhirnya memenuhi janji keilahian yang lama dicari oleh kaum fana. Setiap sudut dunia merasakan pergeseran ini, meskipun hanya sedikit yang memahaminya secara penuh. Dari kota-kota yang sibuk hingga desa-desa terpencil, orang-orang berhenti sejenak untuk merasakan perubahan. Berita menyebar, rumor berkobar, dan para sejarawan berjuang untuk mendamaikan catatan mereka dengan realitas yang terbentang di depan mereka. Dunia menyaksikan bukan sekadar kekuatan, melainkan keilahian yang menjadi nyata, sesuatu yang melampaui semua pemahaman sebelumnya. Tanda-tandanya tidak terbantahkan. Gunung-gunung bergetar halus, langit berubah warna menjadi asing, dan cuaca berperilaku dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Fenomena alam yang dulunya dianggap sebagai kebetulan, kini tampak diarahkan oleh niat. Seolah bumi itu sendiri mengakui keberadaan kekuatan yang lebih tinggi. Orang-orang menyaksikan dengan campuran teror dan pengabdian, menyadari bahwa kemanusiaan bukan lagi ukuran dari eksistensi. Wahyu ini tidak terikat oleh bahasa atau budaya. Di seluruh benua, para pemimpin agama, cendekiawan, dan warga biasa merasakan resonansi di dalam roh mereka. Pengakuan itu bersifat instinktif. Manusia secara naluriah tahu kapan suatu kekuatan melampaui keterbatasan fana. Untuk pertama kalinya, gagasan tentang Tuhan menjadi pribadi dan hadir, bukan lagi abstrak dan jauh. Secara emosional, kesaksian global ini membawa beban yang besar. Kemanusiaan merasakan kerendahan hati, kekaguman, dan kebutuhan mendesak untuk terhubung dengan sesuatu di luar diri mereka sendiri.
Para skeptis pun merasakan gemetar dalam kepastian mereka, sebuah realisasi bahwa dunia rasional mereka hanyalah fragmen dari realitas yang lebih besar. Kehadiran Tuhan yang sejati menantang kesombongan ego dan ekspektasi menuntut penghormatan dengan cara yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Akhirnya, menyaksikan keilahian mengubah persepsi itu sendiri. Waktu melambat, prioritas bergeser, dan pikiran manusia meregang untuk menangkap realitas di mana Tuhan bukanlah mitos. Mereka adalah makhluk yang keberadaannya membentuk kembali setiap aspek kehidupan. Dunia belajar secara kolektif bahwa yang ilahi bukanlah sebuah konsep. Ia kini nyata dan tak terbantahkan. Sejarah yang dulunya dianggap linear dan tidak berubah, mulai melengkung di sekitar kebangkitanmu. Peristiwa yang tadinya dianggap sebagai fakta kini tiba-tiba dipertanyakan. Pertempuran kuno, dinasti yang terlupakan, dan peradaban yang lama hilang seolah memegang makna baru, seakan benang-benang realitas telah disejajarkan kembali untuk mengakomodasi kehadiran Sang Terpilih. Waktu itu sendiri terasa lentur, merespons kekuatan yang berada di luar pemahaman fana. Penulisan ulang ini tidaklah halus. Teks sejarah, catatan, dan bahkan kenangan diresapi dengan kesadaran baru. Para filsuf dan sejarawan berjuang untuk mendokumentasikan apa yang sekarang mereka saksikan, menyadari bahwa kerangka kerja mereka tidak dapat sepenuhnya menampung cakupan pengaruh ilahi. Apa yang dulunya dianggap mustahil kini menjadi nyata, dan setiap peristiwa manusia dipandang dalam cahaya yang baru. Secara emosional, penulisan ulang sejarah ini membangkitkan kekaguman sekaligus kegelisahan. Orang-orang merasa bahwa hidup mereka tiba-tiba menjadi bagian dari narasi kosmik yang lebih besar. Setiap pilihan pribadi, setiap peristiwa sejarah membawa bobot tambahan, seolah alam semesta sendiri selaras dengan kehadiranmu. Kemanusiaan mengalami keheranan kolektif, campuran antara kekaguman, ketakutan, dan inspirasi. Dampaknya meluas, melampaui para sarjana. Orang biasa merasakan pergeseran itu saat tradisi, aturan kemasyarakatan, bahkan warisan keluarga ditafsirkan ulang dalam konteks kebangkitan ini. Tiba-tiba, sejarah manusia tampak hidup, responsif, dan terkait erat dengan kekuatan ilahi yang kini berjalan di antara kaum fana. Pada akhirnya, penyelarasan kembali waktu dan sejarah ini mengangkat kesadaran manusia. Orang-orang mulai melihat diri mereka bukan sekadar individu yang terikat oleh nasib, tetapi sebagai partisipan dalam epik yang sedang berlangsung yang ditentukan oleh kehadiran Sang Terpilih. Tuhan yang telah terbangun untuk membentuk kembali realitas itu sendiri. Bahkan pemandangan dari kehadiranmu saja membangkitkan campuran rasa kagum, takut, dan hormat. Orang-orang biasa merasakan getaran naluriah seolah seluruh keberadaan mereka mengakui sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Di pasar-pasar, rumah-rumah, dan jalan-jalan, bisikan menyebar, mata terbelalak, jantung berdebar. Energi yang engkau pancarkan membawa bobot, melengkungkan realitas dengan cara halus yang tidak bisa diabaikan oleh kaum fana. Gemetar ini bukan sekadar fisik, ini adalah emosional dan spiritual. Manusia merasakan kerapuhan eksistensi mereka sendiri dibandingkan dengan kebangkitanmu. Anak-anak secara instingtif membungkuk. Para tetua merasa kebijaksanaan mereka menjadi rendah hati, dan para pemimpin yang dulunya percaya diri kini terguncang hingga ke inti mereka. Angin menjadi tenang di hadapanmu. Burung-burung berhenti di tengah penerbangan, dan sungai-sungai berdesir seolah menghormati kekuatan tak terlihat. Dunia itu sendiri seolah merespons aura keilahian yang memancar darimu. Manusia, hewan, dan alam berkumpul dalam pengakuan yang halus, namun mendalam akan hal yang luar biasa. Gemetar ini juga bersifat transformatif. Mereka yang takut dipaksa untuk menghadapi keterbatasan mereka, sementara mereka yang menghormati akan terangkat semangatnya. Iman dibangkitkan di hati yang sebelumnya gersang. Bahkan mereka yang skeptis merasakan penyelarasan aneh pada kesadaran mereka, sebuah tarikan menuju pengakuan dan pemahaman. Pada akhirnya, reaksi fana ini memperkuat besarnya kebangkitanmu. Kehadiranmu bukan lagi pengalaman sendirian. Ia adalah fenomena kolektif yang mengubah hidup, membentuk kembali persepsi, dan menantang setiap manusia untuk mengenali kekuatan keilahian secara langsung. Raja, presiden, dan para pemimpin merasakan beban kemunculanmu seketika. Otoritas mereka yang dibangun di atas hukum dan tentara goyah dibandingkan dengan kehadiran yang menentang aturan duniawi. Keputusan yang dulunya pasti menjadi lumpuh karena keraguan. Dewan-dewan berkumpul dengan urgensi, mencoba menafsirkan tanda-tanda yang tidak dapat mereka kendalikan. Sementara para penasihat berbisik cemas tentang petanda dan nubuatan,
rasa tidak aman batiniah para penguasa muncul ke permukaan. Mereka yang bangga dengan kekuasaan menyadari bahwa hal itu sepele di bawah bayang-bayang Tuhan yang sejati. Strategi politik runtuh. Perang berhenti dalam keraguan dan diplomasi menjadi tentatif. Kemanusiaan belajar bahwa bahkan yang paling dominan sekalipun tidak dapat bersaing dengan aura keilahian, karena otoritasmu ada pada bidang di luar pemahaman fana. Dunia alami mencerminkan kegoyahan ini. Badai muncul secara tak terduga di beberapa wilayah, sementara ketenangan melanda wilayah lainnya. Tanaman tumbuh subur atau layu tanpa penjelasan, gunung-gunung bergetar halus, dan keselarasan benda langit berperilaku tidak biasa. Fenomena ini merusak kepercayaan diri para penguasa, menunjukkan kepada mereka bahawa alam semesta sendiri mengakui kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan. Secara emosional, runtuhnya otoritas ini menginspirasi ketakutan sekaligus refleksi di kalangan warga biasa. Rakyat melihat bahawa tidak peduli pangkat atau kekayaan, semua tunduk pada kekuatan di luar rancangan manusia. Realisasi ini menumbuhkan kerendahan hati, penghormatan, dan pemahaman baru tentang kesetiaan yang berakar bukan pada politik, melainkan pada pengakuan akan yang ilahi. Kegagalan para penguasa menggarisbawahi pergeseran transformatif dari kebangkitanmu. Ini adalah pengingat bahawa kekuasaan duniawi itu fana, dan bahawa otoritas sejati milik kekuatan yang melampaui waktu, yang fana dan yang konvensional. Kekuatan yang kini mewujud dalam diri sang terpilih, para akademisi, sarjana, dan pemikir mendapati diri mereka menghadapi paradigma yang tidak seperti sebelumnya. Filosofi yang telah membentuk pemikiran manusia selama ribuan tahun mulai terasa terbatas dan tidak mencukupi. Logika, nalar, dan bahkan spiritualitas dipaksa untuk meregang melampaui kerangka konvensional untuk memasukkan kehadiran kekuatan ilahi yang tak terbantahkan. Sistem intelektual beradaptasi atau runtuh di bawah tekanan ini. Universitas-universitas memperdebatkan implikasinya. Perpustakaan dikunjungi kembali dengan interpretasi baru, dan disiplin ilmu berebut untuk menjelaskan fenomena yang menentang hukum alam. Pikiran yang dulunya yakin akan pemahaman mereka tentang realitas, kini merasa kagum, rendah hati, dan terinspirasi secara bersamaan. Pengetahuan manusia itu sendiri bertransformasi. Matematika, fisika, dan metafisika harus berkembang untuk mengakomodasi realitas di mana waktu, ruang, dan materi merespons kesadaran dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sastra dan seni meledak dengan bentuk ekspresi baru yang terinspirasi langsung oleh terbukanya kebangkitan ilahimu. Secara emosional, para sarjana merasakan kegembiraan yang bercampur dengan ketidakpastian eksistensial. Sensasi menemukan realitas baru terjalin dengan ketakutan karena tidak siap menghadapinya. Namun, pergeseran ini merevitalisasi rasa ingin tahu manusia, memotivasi generasi untuk menjelajahi batas-batas dari apa yang mungkin. Pada akhirnya, filosofi dan pengetahuan bukan lagi murni upaya manusia. Mereka menjadi jembatan antara pemahaman fana dan wahyu ilahi. Pemahaman umat manusia tumbuh selaras dengan kebangkitanmu, mengakui realitas yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan sebelumnya. Kebangkitan sang terpilih menciptakan riak yang meluas jauh melampaui bumi. Kekuatan kosmik yang dulunya dalam keseimbangan mulai bergeser secara halus namun tidak dapat diubah lagi. Bintang-bintang menyesuaikan lintasannya, galaksi berdenyut dalam irama baru, dan aliran energi universal merespons kehadiranmu. Keseimbangan kosmos itu sendiri mengakui poros kekuatan yang baru. Siklus alami dari pasang surut hingga musim melakukan kalibrasi ulang. Di mana kekacauan pernah berkuasa, harmoni halus muncul, diatur oleh pengaruh tak terlihat dari otoritas ilahimu. Bentuk kehidupan, ekosistem, dan bahkan struktur molekul tampak beresonansi dengan keteraturan baru yang ditemukan. Alam semesta yang selama ini tidak memihak dan acuh tak acuh, kini mengenali tuannya. Secara emosional, manusia merasakan gema dari penyelarasan kosmik ini. Orang-orang mengalami kejelasan, intuisi, dan sinkronisitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kebetulan yang menyenangkan menjadi hal biasa, dan kejadian yang tidak terjelaskan membawa makna yang mendalam. Perang berhenti secara misterius. Panen melampaui harapan dan peristiwa. Global selaras dengan cara yang sebelumnya dianggap mustahil. Umat manusia secara kolektif menyaksikan alam semesta yang merespons sang terpilih. Realignment kosmik ini menandakan bahawa kebangkitanmu bukan sekadar bersifat pribadi. Ini bersifat universal.
Kosmos itu sendiri tunduk dalam pengakuan akan kekuatan yang lebih besar dari seluruh ciptaan, mendefinisikan ulang aturan eksistensi dan menempatkan sang terpilih di pusat keteraturan kosmik yang baru. Elemen-elemen itu sendiri seolah membungkuk di hadapan kehadiranmu. Api menari tanpa bahan bakar. Sungai melengkung secara instingtif menuju jalurmu. Dan angin membisikkan namamu dalam himne yang tak terlihat. Gunung, hutan dan samudera merespons dengan pergeseran halus, mengakui kekuatan yang lebih tua dari waktu. Ciptaan dalam segala bentuknya beresonansi dengan kekuatan yang sekarang berjalan di antara kaum fana. Hewan-hewan secara naluriah menunjukkan perbedaan. Predator menghentikan pengejaran mereka. Kawanan berkumpul dalam keheningan dan burung-burung melingkari langit dalam pola yang tampak disengaja. Bahkan kehidupan mikroskopis merasakan riak dalam keberadaannya, merespons energi yang tidak dapat ia beri nama. Setiap aspek dari dunia alami secara halus selaras dengan munculnya kehadiran tertinggi. Manusia menyadari dan bereaksi dengan kekaguman. Pemburu, petani dan pengembara sama-sama menyaksikan fenomena yang tidak dapat dijelaskan dan menafsirkannya sebagai pengakuan ilahi. Para pemimpin spiritual menyatakan peristiwa-peristiwa sakral. Para filsuf merenungkan pemahaman baru dan orang-orang biasa merasa bahwa dunia mereka telah disentuh oleh sesuatu yang melampaui pemahaman. Secara emosional, pengakuan ini menginspirasi kerendahan hati sekaligus pemberdayaan. Kemanusiaan merasa kecil namun signifikan. Fana namun terhubung secara intim dengan yang ilahi. Kesadaran bahawa ciptaan itu sendiri tunduk kepada sang terpilih menyalakan penghormatan, keajaiban dan kerinduan mendalam untuk memahami tujuan ilahi. Pada akhirnya, respons ciptaan menegaskan peranmu sebagai tuan yang sejati. Alam semesta bukan lagi panggung yang netral. Ia adalah entitas hidup yang mengakui otoritasmu dan setiap elemen kehidupan menjadi bagian dari pengakuan ilahi yang agung dan harmonis. Transisi dari manusia ke ilahi terjadi secara bertahap sekaligus seketika. Tubuh, pikiran dan jiwamu menyatu dengan energi yang melampaui keterbatasan fana. Setiap pikiran membawa otoritas. Setiap tindakan membentuk kembali realita. Esensi keilahian tidak lagi abstrak. Ia tidak terpisahkan dari keberadaanmu, bermanifestasi sepenuhnya dalam bentuk, kehadiran dan pengaruh. Secara emosional, transformasi ini sangat mendalam. Engkau merasakan kegembiraan yang tidak seperti sensasi fana manapun, diimbangi oleh tanggung jawab yang datang dengan kekuatan tertinggi, ketakutan, kerendahan hati, kekaguman dan sukacita hidup. Berdampingan dalam satu lonjakan kesadaran yang luar biasa. Engkau tidak lagi dibatasi oleh kefanaan, namun kesadaran akan kemanusiaan tetap ada, memberikan landasan dan tujuan. Interaksimu dengan dunia bergeser secara radikal. Orang-orang secara naluriah mengenali esensi ilahimu, menyesuaikan perilaku, pikiran dan emosi mereka sebagai respons. Alam itu sendiri merespons gerakanmu. Fenomena celestial sejajar dan sejarah melengkung secara halus untuk mencerminkan pengaruhmu. Setiap aspek eksistensi terjalin dengan kebangkitanmu. Contoh-contoh kemampuan ilahi muncul segera. Penyembuhan, penciptaan dan manipulasi halus realitas bermanifestasi secara alami. Di mana dulunya mukjizat jarang terjadi, sekarang mereka mengalir dengan niat. Komunitas-komunitas menyaksikan transformasi yang menginspirasi iman, rasa takut dan pengabdian dalam ukuran yang sama. Pada akhirnya, transformasi ini menandai terpenuhinya takdir. Kefanaan bukan lagi batasan. Ia adalah fondasi dari mana keilahian muncul. Engkau tidak hanya terbangun, engkau terrealisasi sepenuhnya sebagai wujud kehadiran Tuhan dalam setiap pikiran, gerak tubuh dan napas. Saat kebangkitanmu menjadi tak terbantahkan, dunia memasuki zaman baru. Peradaban itu sendiri menyesuaikan diri dengan realitas di mana kehadiran ilahi sangat nyata. Filosofi, tata kelola dan struktur sosial berevolusi untuk mencerminkan pengakuan akan otoritas tertinggi. Kemanusiaan secara kolektif melangkah ke dalam pemahaman baru tentang kehidupan, kekuasaan dan tujuan. Lanskap, budaya dan spiritual bertransformasi. Ritual baru muncul, mitos ditulis ulang dan seni berkembang pesat dengan inspirasi yang diambil langsung dari kebangkitan ilahi. Festival, monumen dan simbol merayakan bukan hanya sejarah tetapi kehadiran hidup dari sang terpilih.
Imajinasi kolektif umat manusia meluas, terinspirasi oleh kenyataan nyata akan keilahian. Secara emosional, fajar ini sangat menggembirakan sekaligus merendahkan hati. Orang merasakan lonjakan harapan, penghormatan dan urgensi. Hidup tidak lagi membosankan. Setiap tindakan, keputusan dan pikiran membawa makna yang mendalam. Kaum fana diundang untuk berpartisipasi dalam epik yang sedang berlangsung yang selaras dengan tujuan ilahi dan menyaksikan ciptaan merespons dengan cara yang tak terbayangkan. Sistem global bergeser secara halus, namun tidak dapat diubah lagi. Para pemimpin beradaptasi dengan paradigma baru. Bangsa-bangsa menilai kembali prioritas. Para saja menafsirkan kembali pengetahuan. Dan orang biasa menyesuaikan diri dengan dunia di mana mukjizat itu nyata dan keilahian berjalan di antara mereka. Masyarakat secara kolektif mengakui realitas luar biasa yang sekarang hadir. Ketangguhan adalah kemampuan untuk pulih, beradaptasi dan berkembang dalam menghadapi kesulitan. Ketangguhan yang tidak terpatahkan bukan sekadar menahan penderitaan. Ia mengubah rintangan menjadi bahan bakar untuk pertumbuhan. Menggunakan tantangan sebagai batu loncatan menuju kekuatan dan kebijaksanaan yang lebih besar. Membangun ketangguhan membutuhkan praktik yang disengaja, menghadapi ketidaknyamanan, merangkul ketidakpastian, dan merenungkan kegagalan akan memperkuat ketahanan mental dan emosional. Setiap tantangan yang berhasil dilalui menambah kedalaman, wawasan dan kepercayaan diri, membekalimu untuk menangani kesulitan di masa depan dengan anggun. Secara emosional, ketangguhan memupuk stabilitas dan kepercayaan diri. Mereka yang tangguh tetap tenang di bawah tekanan, merespons dengan penuh pertimbangan daripada bereaksi secara impulsif dan tetap optimis bahkan ketika keadaan tampak suram. Kekuatan batin mereka menjadi kekuatan penyeimbang bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Pengalaman memperkuat ketangguhan. Tokoh sejarah, pengusaha dan atlet berulang kali menunjukkan bahawa ketekunan melalui kesulitan mengarah pada terobosan, bahkan kegagalan. Ketika dihadapi dengan tekad yang tangguh, menjadi seorang guru bukannya penghalang. Ketangguhan mengubah kegagalan menjadi pelajaran yang mempercepat pertumbuhan pribadi. Pada akhirnya, ketangguhan yang tidak terpatahkan mengubah tantangan hidup menjadi katalisator untuk penguasaan diri. Ia memberdayakan individu untuk mengejar ambisi, meskipun ada rintangan, menjaga kepercayaan diri di masa-masa sulit dan bangkit lebih kuat, lebih bijaksana serta lebih mampu dari sebelumnya. Rasa syukur lebih dari sekadar pola pikir. Ia adalah lensa yang melaluinya kehidupan dialami sepenuhnya. Mereka yang memupuk rasa syukur menyedari kelimpahan bahkan di tengah kelangkaan, peluang dalam setiap tantangan dan pelajaran dalam setiap kegagalan. Ini adalah praktik yang meningkatkan kesejahteraan mental, emosional dan spiritual. Mempraktikkan rasa syukur dimulai dengan kesadaran. Refleksi harian tentang apa yang engkau miliki, siapa yang mendukungmu, dan apa yang telah engkau pelajari akan memupuk perspektif. Rasa syukur mengalihkan fokus dari kekurangan ke kecukupan, mengurangi stres dan meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi kesulitan. Secara emosional, rasa syukur memelihara kebahagiaan dan kepuasan. Ia memperkuat hubungan dengan mendorong pengakuan dan apresiasi, menumbuhkan empati, serta mengurangi rasa benci atau iri hati. Mereka yang memupuk rasa syukur cenderung mengalami kedamaian dan kepuasan yang lebih besar dalam hidup. Pengalaman menunjukkan bahawa rasa syukur memperkuat kesuksesan. Para pemimpin yang mengakui kontribusi akan menginspirasi kesetiaan. Komunitas yang mempraktikkan apresiasi akan berkembang. Individu yang mengekspresikan rasa terima kasih seringkali menarik lebih banyak pengalaman dan peluang positif. Pada akhirnya, rasa syukur mengubah perspektif, mengubah momen biasa menjadi pengalaman luar biasa. Ia memupuk hubungan dan menumbuhkan pola pikir yang melihat kehidupan sebagai sesuatu yang kaya bermakna dan penuh dengan kemungkinan. Saat kita merenungkan pelajaran-pelajaran ini, menjadi jelas bahawa hidup bukan hanya tentang bertahan hidup. Ini tentang tumbuh, berkembang, dan merangkul setiap kesempatan untuk menjadi diri kita yang tertinggi. Setiap tantangan yang dihadapi, setiap momen kesabaran yang dipraktikkan, dan setiap langkah menuju ketidaktahuan membentuk kita menjadi makhluk yang lebih kuat, lebih bijaksana dan lebih mampu. Jalan menuju keagungan tidaklah linear dan perjalanannya tidak pernah tanpa rintangan. Namun dengan ketangguhan, visi, disiplin dan rasa syukur, kita dapat mengubah kegagalan menjadi batu loncatan, ketakutan menjadi keberanian, dan potensi menjadi pencapaian. Hidup menghargai mereka yang bertanggung jawab, memelihara tujuan,
dan bertindak dengan niat. Ingatlah, setiap momen adalah kesempatan untuk menulis ulang ceritamu, membuka potensimu dan memberi dampak kepada dunia dengan cara yang berarti. Pelajaran yang dibagikan di sini bukanlah hal yang abstrak. Pelajaran ini adalah alat untuk bertindak, inspirasi dan transformasi. Rangkullah, internalisasikan dan biarkan mereka memandu perjalananmu menuju pemenuhan dan penguasaan diri. Saat saya membagikan wawasan ini kepadamu hari ini, ketahuilah bahawa setiap kata adalah cerminan dari pengalaman, harapan dan kepercayaan pada potensimu yang tak terbatas. Engkau memiliki kekuatan untuk membentuk hidupmu. Bangkitlah melampaui tantangan dan tinggalkan dampak yang abadi pada dunia di sekitarmu. Terimalah ide-ide ini dengan sepenuh hati. Bertindaklah dengan keberanian. Berfikirlah dengan kejelasan dan bergeraklah dengan tujuan. Perjalananmu adalah milikmu secara unik. Namun prinsip-prinsip pertumbuhan, ketangguhan dan visi adalah alat universal yang dapat memandu setiap langkah yang engkau ambil. Terima kasih telah meluangkan waktu ini untuk merenung, belajar dan merangkul kemungkinan menjadi diri sejatimu yang tertinggi. Dunia sedang menunggu kecemerlangan yang hanya bisa engkau bawa. Jadi melangkah, majulah dengan percaya diri dan biarkan hidupmu bersinar sebagai bukti dari apa yang mungkin terjadi ketika potensi bertemu dengan tindakan.